Yang selanjutnya apa? Fitnah Hudaimah. Apa Hudaimah ini? Fitnah paham, fitnah aliran sesat. Ini terjadi di Indonesia. Guru sama guru aja berantem di atas Himalaya. Surya Raya, Abah Anam sendiri, dia waktu almarhum masih hidup, saya yang telkinin dia lagi hidup saya. Bahkan dia ijazahkan Abdurrahman baca Qur'an 3, Al-Falaq 3, Anas 3. Kapan bacanya? Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Dia yang telkin masih hidup. Dia ulama besar, Abah Anam. Sekarang terjadi fitnah, ada lagi paham baru. Abah Anam nggak ada apa-apanya gua nih. Nabi itu tiap hari ngomong, Nabi itu dia yang lu apa? Ini kan pemahaman yang memang menurut saya jauh. Ada lagi kiai, emang terkenal, Nabi ngikut dia di mobil dia. Lo kan Nabi ngikut naik mobil. Ini kan pemahaman sesat, Pak. Ada tuh kiai begitu. Waktu di lampu merah saya pamit ketemu. Ada itu tuh Nabi. Karena dia tuh Nabi itu ikut aneh. Masya Allah. Lah kita sendiri tentang. Lah kenapa Nabi ikut dari mobil? Emang Nabi miskin amat atau ngikutin dulu? Bahkan lu siapa? Kan ini sesat lagi pemikiran. Dan sekarang banyak aliran pemahaman. Panji Gumilang sudah dikeluarkan sekarang. Alhamdulillah. Itu adalah sesat. Pahamnya sesat. Misal kalau namanya Panji Gumilang, bagaimana ganggu sesat? Kalau sembahyang khutbah perempuan boleh khutbah. Lah kita ngedengerin sama Kiai Fahrudin, saya mah suka melihatin perempuan cakep. Lah kalau yang khutbah Epitamalu apa Epitamala itu yang khutbah, kira-kira mata saya mana? Alhamdulillah. Terus saya Fahrudin masih subhanallah. Itu kan sesat banget. Sembahyang ada depan aja boleh, nggak berdasarkan fikih. Ini kan sesat. Banyak pemahaman yang sekarang sesat. Ada yang ngaku Jibril. Itu ada air jamuan. Lah perempuan ngaku titisan Jibril. Kan dikatakan yang namanya malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Bencong tong buang begitu goblok. Parah juga lah dia. Perempuan ngaku titisan Jibril. Begitu kesurupan, saya titisan Jibril. Merokok Samsul gua Batam, telur mentah juga. Ilo kan Jibril. Segala normalisme. Ini pemahaman, Pak. Dan aliran-aliran yang membedakan antara kita dengan dia jauh. Makanya sekarang ini ada aliran yang begitu modelnya. Sholat telanjang. Saya tanya, aku sholat telanjang. Torekoh apa itu? Ya pokoknya torekoh sek. Ya iya kan telanjang sendiri seksual gitu. Sembahyang telanjang, Pak. Coba, ada Islam sejati, Islam marhakoh, Islam yang sholatnya telanjang. Kenapa antar telanjang? Sebab kita menghadap Allah juga telanjang. Nanti katanya keluar juga telanjang. Ada orang dari rahim ibu pakai baju, ya goblok. Kalau keluar pakai segala otot, paling nanti kembali kepada Allah juga telanjang. Berhadapan dengan Allah di alam mahsyar telanjang. Makanya ibadah dia telanjang. Kalau di tempat gelap justru itu, sebab kita lahir dari tempat yang gelap. Ya Allah. Iya kalau malu gelap, kalau malu dengan gelap bagaimana? Nah kalau sholat tempat terang, tempat gelap, telanjang semua. Laki sama bini, laki perempuan sama laki, sahnya masing-masing kagak dicampurin itu kan nanti sana nyemak. Coba, lah kalau dapat bini kita atau kalau bini orang, lah halal aja begitu. Ini gue setuju juga gitu ambil terus. Kalau nggak harap resep itu, salah resep itu kita sah. Kita masih baca rawi itu berbini bukan. Paham. Ada persoalan khilafiyah yang kunut yang enggak, itu bukan pemahaman, itu khilafiyah. Yang dimaksud di sini adalah ada fitnah yang membawa manusia kepada arah gelap. Kalau sekedar kunut, ya kemudian ada yang terawih 12, yang 23, yang 11. Itu bukan sesat, ya bukan sesat. Itu mah tetap ada dalilnya itu mah. Yang kagak ada dalilnya yang kagak terawih itu ada dalilnya tuh. 8 diomelin, 11 diomelin, 23 ngomel. Yang 23 ngomelin yang 11 ngomelin 23. Lu ngapa terawih 11? 3-3-4 enak Barcelona. 3-3-4 Messi menang itu. Ya kan? Ada 23 kayak kita menang. Emang banyak banget Allah. Senang menang gua lain. Menang yang muda akhir mati.
benar ya silakan. Kan para sahabat masih hidup dulu. Ketika sahabat melaksanakan persoalan-persoalan khilafiyah begini, Nabi diam, berarti setuju. Jangan permasalahkan itu. Wah itu yang 23 sama yang 11 itu hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan dong itu segala macam yang namanya ada indah syawabi, memberikan pahala kepada orang yang mati. Itu kan penyakit Utsman bin Affan. Dia kan sahabat Nabi, nggak pakai dandang itu. Dia benar, dia kan benar kita. Persoalan, lihat tuh di musola kompleks 11, bina itu, dolala, apa itu? Apalagi dia kompleks kadang-kadang kalau ngomong ustadz belagu-belagu bang, ngaji kagak, jenggot tuang panjang ngomong. Saudara-saudara itu di Parakan Jati, sholatnya 23 bina itu, bukan ikuti Nabi, begitu, masuk neraka. Masuk neraka, yang lagi mancing berdua ngomong. Untuk kita nggak terawih ya. Kalau kita terawih, waduh ini bagaimana masuk neraka? Lebih baik mancing nggak 2-3. Jadi fitnah terhadap paham-paham yang sesat itu terjadi. Yang ngaku nabi dari dulu udah ngaku nabi di Indonesia banyak banget itu kata kapok-kapok itu ngaku nabi itu bingung. Lah kalau orang ngaku nabi masih doyan cilok kira-kira gimana? Sedangkan nabi kotorannya Pak. Dalam keterangan Rasulullah itu kotorannya nggak pernah ada begitu keluar dia hajat sama sama kita berhajat. Cuma kotorannya langsung ditelan oleh bumi. Kenapa? Bumi seneng. Lah kalau kotoran kita berapa hari kira-kira? Nah 3 kali kita berak matahari nginari tem. Bisa lama-lama marong hitam. Kalau Nabi bahkan ketika Nabi lagi buang air besar hajat, itu pohonan mendekati Nabi, menutupi aurat Nabi. Puunan yang deketin Nabi. Kalau kita lagi kencing nggak benar puunan di mobil kencing. Ban mobil kencing dulu. Mobil jalan mampus ya, asik ya. Dah 1 menit lagi dah ya. Makanya Kiai Imam nggak pernah kehabisan akal. Dulu kan Kiai nggak pernah kehabisan akal. Kalau Kiai nggak pernah kan dulu ada Kiai pinter Pak otaknya dulu. Kitabnya belum cuma otaknya cakep juga. Santri, wayana ya nama dulur. Mun kiai, mun ngisi, mun rek buang air leutik, buang air kecil, mohon aya larangan. Kayak hiji ulah hendak kiblat. Makruh. Cok kiai gitu. Mohon mangadeun terus. Nu kadua ulah ngantung, jangan diri. Berangkatlah ziarah ini santri bersama-sama kiainya Sepus. Lempangan Tasikmalaya. Jualannya tukang tikung, lempangan limbangan, kiai pengen kencing. Udah belas satu. Mama lagi mau mama. Diintip. Yang lain pada tidur jam 11. Itu ada santri yang tidak kiai gitu ngomong yang ngintip. Kiai kencing diri. Pada pulang. Sialan ieu mah. Aing beda aing. Ini warang abdi ulah kina, ulah ulah ki. Marah-marah mulai mana mau. Akhirnya saya langsung tadi tanya ke santrina di bus. Mama aku tadi ya. Ayo mama tadi melarang abdi ki ulah ngantung padahal ki ulah ada mulun. Oh benernya. Kenapa mama kok ada mulun? Mama pintar. Mama kan ada mulun ya, tapi barang mama kan paling kalon. Al-Fatihah.